Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, meet me again, Sarah Sayana. And here I will explain you maybe 4 subject. So keep watching my video. I hope this video can be useful for you and me. Okay guys, it is especially for fulfilling my assessment. And in this assessment, I have 4 questions. And the first question is, jelaskan karakteristik test. Okay, guys, tests have 3 characteristics. For the first is method. It is an instrument, a set of technique, procedure, or items that requires performance on the part of the test taker. To qualify as the test, the method must be explicit and structured. For example, multiple choice question with prescribed correct answer. Oke. Jadi penjelasannya kalau dalam bahasa Indonesia, karakteristik yang pertama yang dimiliki oleh tes adalah metode. Jadi metode apa yang kita gunakan untuk melakukan tes tersebut. Jadi metode yang kita gunakan juga harus terstruktur, teman-teman. Seperti misalnya kita menggunakan pilihan ganda, multiple choice in English. Kita harus menyediakan juga jawaban yang betul. Maksudnya kita harus memegang kunci jawabannya. Kita harus tahu jawaban mana yang betul. Misalkan nomor 1 jawabannya harusnya A. Jadi kita harus tahu patokannya bahwa jawaban nomor 1 itu A. Itu akan memudahkan kita sebagai tenaga pengajar untuk memberikan nilai. Okay, second things for characteristic test is a test must be measured. Okay. Some tests measure general ability while others focus on only specific competence or objective. Ini berarti beberapa tes yang mengukur kemampuan umum dan ada juga yang mengukur atau berfokus kepada kompetensi atau tujuan yang sangat spesifik. Contohnya misalkan tes yang kita lakukan adalah tes untuk anak-anak pada jurusan bahasa Inggris. Tentu yang kita gunakan adalah tes bahasa Inggris. Itu yang disebut spesifik. Dan untuk tes yang bersifat general, salah satu contohnya mungkin bisa terdapat di bangku SMA. Seperti ketika anak-anak SMA melakukan tes bahasa Indonesia, itu kan general, untuk keseluruhan kelas juga melakukan tes tersebut karena pelajaran bahasa, khususnya bahasa Indonesia itu kan ada di setiap kelas, atau bahasa Inggris misalnya, tapi mereka hanya mengambil poin-poin generalnya saja. Okay, last thing about characteristic test is a test measure an individual ability, knowledge, or performance. Jadi tes harus mengukur kemampuan dan penampilan seseorang. Kemampuan seseorang, misalnya kita sudah belajar dalam 1 semester mengenai matematika. Tentu akan dilakukan tes untuk mengukur apakah kita sebagai siswa atau mahasiswa sudah paham dengan materi yang disampaikan oleh guru ataupun dosen kita. Itu adalah penilaian dari segi knowledge atau pengetahuan. Sedangkan dari segi performance, seperti pelajaran keseharian, ketika sehari-hari kita melakukan pembelajaran, tentu ada poin-poin yang dinilai. Mungkin ketika kita melakukan tanya jawab, kita memahami apa yang disampaikan ketika kelas tersebut berlangsung. Second question is, sebutkan hubungan antara assessment and teaching. Oke, assessment sendiri terbagi menjadi 2, yaitu informal and formal assessment. Jadi ada penilaian yang bersifat formal atau terstruktur. Ada penilaian yang bersifat spontan. Nah, penilaian seperti apa dan hubungannya itu apa dengan teaching atau mengajar? Jadi begini, untuk menilai seseorang tentu kita harus memahami apa yang kita sampaikan. Ketika kita sudah paham dengan apa yang kita sampaikan, kita bisa mengajar dengan lebih baik dan bisa memberikan penilaian-penilaian tertentu
terhadap performa dan pengetahuan siswa-siswi kita. Seperti misalnya di dalam kelas, ketika kita melakukan pembelajaran, kita bisa menilai sejauh mana mereka paham dengan apa yang kita sampaikan. Itu adalah hubungan antara assessment dan teaching. The third question is, jelaskan formal and informal assessment. Informal assessment can take a number of forms, starting with incidental, unplanned comment and response, along with coaching and other impromptu feedback to the student. Example include saying nice job, good work, did you say can or cannot? It is informal assessment. And on the other hand, formal assessment are exercise of procedure, specifically designed to tap into a storehouse of skill and knowledge. They are systematic, planned sampling techniques constructed to give teacher and student an appraisal tournament of student achievement. The last question is, jelaskan formative and summative assessment. Formative assessment is evaluating students in the process of forming their competences and skill with the goal of helping them to continue that growth process. The key to such formation is the delivery and internalization of appropriate feedback on performance, with an eye toward the future continuation of learning. Jadi teman-teman, formative assessment itu sebenarnya sama informal assessment. Ya, penilaian-penilaian yang dilakukan secara informal atau tidak formal, secara langsung dan terjadi secara sehari-hari. Sedangkan summative assessment itu mensummarize atau merangkum tentang beberapa hal. Jadi kalau summative itu persamaannya sama formal assessment. Okay, thank you for watching my video. I'm Sarah Sriana. Kalau ada kesalahan yang saya perbuat di video ini, entah disengaja maupun tidak, saya mohon maaf. And I hope again and again this video can be useful. And I hope you can understand what I mean. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.